Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua tetap baik dan Bapak-Bapak Ibu semua baik dan sehat dan tetap semangat bagi Allah. Kita akan lanjut melihat hikmat dari kitab Yakobus. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam Yakobus pasal keempat ayat 1 sampai ke 10. Dan kita akan melihat bagaimana kita sering di dalam kehidupan ini ambil pihak. Kita memilih ini di antara ini atau ini lebih sering daripada ini. Sepertinya kalau ada tim bola, kalau ada pertandingan bola, waduh banyak sekali pendukung datang dan selalu ada yang mendukung satu tim, ada yang mendukung tim lain. Kita selalu ambil pihak karena kita ada keinginan atau kemauan atau kita lebih suka satu daripada yang lain. Dan saya masih ingat waktu saya tinggal di Bandung, tim bola Persib. Nah, Persib saya kalau nggak salah melawan Jakarta, tapi saya lupa dengan persis ada pertandingan. Lalu tetangga mengundang saya ikut nonton bola. Saya senang karena belum bisa nonton bola di stadion di Indonesia saat itu. Lalu saya siap, saya berpakaian apa saja yang nyaman dan keren, dan kami naik motor ke stadion dan mau lihat. Tapi waktu saya keluar, dia melihat baju saya. Hey, Steve, nggak boleh you pakai kaos itu. I lupa warna apa kaos itu. Mungkin merah. Nggak boleh, Steve. Oh, kenapa? Ada apa? Itu, you harus pakai biru. Waduh, Pak, maaf. Saya rasa nggak ada biru. Steve, you harus pakai biru. Oh, mengapa Pak? Maaf. Karena ini Persib. Warna Persib biru. Oke. Saya mencari dulu. Nah, memang saya ketemu kaos oblong yang agak biru. Agak biruan ya. Nggak biru sekali, tapi lumayan biru. Saya keluar. Maaf Pak, cuma satu ini yang biru. Cukup plastik. Ya, asal bukan warna lain. Asal ada biru, udah cukuplah. Ayo kita keluar. Kita jalan. Nah, kalau ke sana, udah masuk stadion, waduh gila sekali ya penonton. Wah, fanatik sekali. Dan saya sadar dan mengerti mengapa nggak boleh pakai warna lain. Karena warna itu sudah berkomunikasi untuk tim lain. Saya mendukung tim lain. Saya ambil pihak lain. Bukan Persib. Tapi kalau pakai biru, Persib. Nah, sama dengan inti atau pola pikiran ini, Yakobus sadar di dalam kehidupan ini, hati kita sering terpisah dan sebagian ambil ini atau ambil pihak ini atau mau ini lebih besar daripada yang ini. Sering sekali yang kita ingin hal-hal di dunia ini daripada Tuhan sendiri. Nah, kita akan melihat Yakobus 1 sampai ayat 10 dan gak masuk terlalu dalam ayat-ayat ini, tetapi kita akan membaca beberapa kali ayat sekaligus. Ayat 1 sampai 3 berbunyi, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kami bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kita harus sadar di saat ini, maksudnya Yakobus bukan jangan minta sesuatu. Itu bukan maksud dia. Karena kita melihat di ayat-ayat lain di Alkitab, kalau kita ada keinginan, boleh aja minta dari Allah. Dia Allah yang baik. Dia seorang Allah yang baik. Dan dia ingin memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak dia. Lalu maksudnya Yakobus bukan jangan minta.
Jangan minta untuk hal yang you mau atau hal yang you suka. Tetapi dia juga membedakan hati yang ingin hal itu yang kita doakan, yang kita ingin, yang kita minta, dibandingkan Allah sendiri. Dan dia sadar sering sekali kita ingin hal itu lebih sering, lebih banyak, lebih besar daripada Allah sendiri. Nah, mungkin lalu itu masalahnya, ya. Bukan bahwa kita minta sesuatu dari Allah, tetapi waktu kita mencari hal lain lebih tegas daripada kita mencari Allah sendiri. Seperti kalau kita ingin kepuasan, kalau kita ingin sepatu keren, kalau kita ingin mobil baru, kalau kita ingin HP yang keren sekali, iPhone atau apa saja. Aduh, Tuhan tolong ini, tolong kasih ini. Aduh, Tuhan kalau you kasih ini, saya akan setia sekali. Aduh. Nah, yang kedua, kalau kita dapat, waduh, kita senang sekali. Aduh, lihat HP keren saya. Aduh, lihat tasku saya, oh keren sekali. Aduh, lihat sepatu saya, oh keren banget. Nah, kita senang sekali dapat hal itu, tapi kita nggak begitu senang punya hubungan dengan Allah. Dan kita lebih senang dengan hal-hal di dunia daripada hubungan dengan Allah. Dan itu bagi Yakobus seperti hati kita terpisah. Karena Allah nggak punya semua hati kita, dan hati kita nggak puas dengan Allah sendiri. Nah, Yakobus lanjut, dan dia menulis di dalam ayat 4-6, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Maksudnya tidak setia seperti di dalam hubungan pernikahan. Nah, kalau saya menikah dengan satu orang, saya harus setia kepada mereka. Tapi kalau saya meninggalkan mereka dan mencari wanita lain, saya nggak setia. Sama dengan kita dan Allah. Sering sekali, walaupun kita hubungan dengan Allah, walaupun dia menjadi Allah Bapa kita, dan kita menjadi anak dia, kita ingin sesuatu di dunia ini lebih sering, lebih besar, lebih banyak. Kemauan kita bukan di dalam hubungan ini, tapi kemauan kita dapat hal ini, hal itu, sukses, dan sebagainya. Itu sebabnya sering sekali kita nggak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasihani orang yang rendah hati. Allah mengasihi kita yang rendah hati, bukan yang hati yang terpisah. Dan sering sekali kalau kita mencari hal lain lebih tegas daripada mencari Allah, seperti hati kita udah terpisah. Dan Allah nggak pegang segala sesuatu di dalam isi hati kita. Lalu jangan salah paham, maksud Yakobus bukan minta apa saja kecuali Allah, tetapi mencari Allah pertama, mencari Allah dengan tegas. Dan kalau udah kenal Allah, kita harus puas sekali, senang sekali, bersukacita sekali, karena dengan Allah sendiri kita sudah punya segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kita lanjut di dalam ayat 7-10, Yakobus memberikan jawaban atau solusi atau cara supaya kita bisa menjaga hati kita. Dan dia mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan meratapkanlah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Itu cara kita tidak mendua hati, atau hati yang berpisah menjadi dua untuk dunia ini dan Allah sendiri. Cara jelas di dalam 7 ayat ini, ayat 7, 8, 9, dan 10. Supaya kita tidak mendua hati atau ada hati yang terpisah, kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus lawan iblis. Kita harus mendekati Allah. Kita harus bertobat. Kita harus menyucikan hati kita. Dan kita harus merendahkan diri. Dan kalau kita merendahkan diri, Allah berjanji, Dia akan meninggikan kita. Dia akan buat kita lebih tinggi, lebih puas, lebih bersukacita oleh karena kasih karunia Dia. Dan juga karena kita nggak mendua hati lagi, tetapi kita satu hati yang polos, yang 100% mengarahkan kepada Allah sendiri. Saya mau tutup dengan ayat dari Matius 6, Bukit di atas gunung, ayat ke-24, yang perkataan Yesus tentang hati yang mendua hati bagi Allah dan dunia ini. Yesus mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti terlalu sering, terlalu mudah di dalam dunia ini, kalau kita lebih ingin, lebih mau, lebih suka hal-hal di dunia ini, kita sudah mendua hati sudah terpisah dan gak total kepada Allah sendiri. Kita perlu hati yang satu, yang lengkap, yang sempurna, yang penuh bagi Allah sendiri. Dan kalau kita gak puas dengan Allah, kalau kita gak senang dengan Allah total, kita akan mendua hati kita. Dan sebagian di dalam hati kita akan mencari hal di dunia ini. Janganlah perkataan dan nasihat dari Yakobus. Mendekati Allah dan Dia akan meninggikan kita. Tuhan memberkati. Amin.